Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Hikmatullah, NIM 1221010. Saya akan membahas tentang hadis makbul dan hadis maudhu. Yang A. Hadis makbul. Hadis makbul adalah hadis yang telah jelas kebenaran yang diriwayatkan perawi. Hadis makbul terbagi dua, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Yang pertama kita akan membahas hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, tidak beriklat dan janggal. Hadis sahih terbagi menjadi dua. Yang pertama, sahih lizatihi. Sahih lizatihi adalah yang sah karena zat, yakni yang sahih dan tidak bantuan keterangan lain. Contoh, telah mengabarkan kepadaku Yahya bin Yahya. Ia berkata, aku membacakan kepada Malik dari Safwan bin Sulaim, dari Atta bin Yashar, dari Sa'd al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, mandi pada hari Jumat hukumnya wajib, yakni bagi yang telah bermimpi atau yang telah balik. Yang kedua, sahih lighairihi. Sahih lighairihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kurang dahsyat. Contoh, telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami Abu Quraih. Ia berkata, telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami Abdah bin Sulaim dari Muhammad bin Amru dari Abu Sulaim dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sekiranya tidak memberikan umatku, sungguh aku akan perintahkan untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Hadis sahih memiliki syarat-syarat. Yang pertama, yaitu sanadnya bersambung. Kedua, periwayatannya bersifat adil. Ketiga, periwayatan bersifat thabit, tidak janggal dan terhindar dari illat. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya. Hadis hasan juga terbagi menjadi dua, yaitu pertama, hadis hasan lizatihi. Hadis hasan lizatihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang adil. Contoh, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari jalur Muhammad bin Am dari Abu Salam dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jika aku tidak merasa keberatan pada umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ketika setiap kali melakukan sholat. Yang kedua, hadis hasan lighairihi. Hadis hasan lighairihi adalah hadis yang dalam sanadnya ada periwayat yang tidak diakui keahliannya. Bukanlah periwayatan yang pelupa dan banyak salah. Dalam meriwayatkan hadis serta tidak pula dinilai fasik. Contoh, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau menghasankan dari jalur Subah dari Asim bin Ubaidillah dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari bapaknya, bahwa ada seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan mahar berupa sepasang sendal. Rasulullah SAW bersabda, bertanya, apakah kamu rela atas diri dan hartamu dengan dua sendal ini? Dia menjawab, ya. Amir bin Rabi'ah berkata, Nabi SAW membolehkannya. Yang kedua, hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang di dalam sanadnya ada seorang atau beberapa orang rawi yang pendusta. Contoh dari hadis maudhu artinya dari Anas bin Malik RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Hadis ini dianggap maudhu sebab perawinya yang bernama Abu Atikah Tharif bin Sulaiman dikenal sebagai pemalsu hadis. Penyebab munculnya hadis maudhu yaitu yang pertama, pertentangan politik umat Islam. Yang kedua, usaha kaum zindik. Yang ketiga, sikap tashab terhadap bangsa
suku, bahasa negeri, dan pimpinan. Yang keempat, mempengaruhi kaum awam dengan kisah dan nasihat. Yang kelima, perbedaan pendapat dalam masalah akidah dan ilmu fikih. Upaya untuk mengatasinya hadis maudu ini adalah yang pertama, meneliti sanad hadis, yang kedua, mengukuhkan hadis-hadis, yang ketiga, meneliti rawi hadis dalam menetapkan status kejujurannya. Yang keempat, menetapkan kaidah-kaidah umum untuk mengklasifikasikan hadis. Sekian penjelasan saya, jika ada yang salah tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.